Nah, yang kedua yang saya mau katakan, memang pertanyaan kita yang paling fundamental itu apa dasar yang argumentatif, yang prinsipil, yang mengakibatkan panja ini harus dibentuk. Ya. Nah, pertama, kasusnya sendiri masih dalam proses penyelidikan. Ya. Dan tidak ada satupun orang yang masih sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang kedua. Yang kedua, belum ada indikasi yang menyebut bahwa seolah-olah ada satu tindakan dari kejaksaan yang menyampingkan proses hukum. Oke, sehingga tidak pantas untuk dibentuk panja. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka memang pertanyaannya bahkan menurut saya tidak layak masuk dalam catatan. Gitu. Okay. Nah, mestinya orang seperti Pak Taufik justru mengatakan ini tidak patut. Tapi permasalahannya sekarang sudah menjadi catatan. Sekarang sudah ada tertulis, ya, sudah menjadi keputusan Komisi 3 yang menyatakan bahwa kalau mendengar redaksinya tadi, pansus akan dibentuk. Nah, soal kapan dibentuk sangat tergantung pada. Jadi kalau itu tidak pantas harusnya, tetapi sekarang sudah direncanakan. Nah, sekarang tinggal Komisi 3 pada rapat berikutnya untuk menganulir keputusan itu. Kenapa bisa? Gitu. Dan meminta supaya catatan itu. Ada kekhawatiran kalau seandainya itu tidak dianulir dan kemudian langsung bentuk panja? Ya, dengan sendirinya karena sudah ada dasarnya. Dasarnya adalah catatan yang sudah dibuat dalam rapat sebelumnya. Gitu. Dan nggak bisa diabaikan, nggak bisa juga kita mengatakan itu perbincangan yang tidak serius. Loh, kalau tidak serius kok dibuat dalam keputusan, dalam catatan keputusan rapat, kira-kira gitu. Meskipun sifatnya catatan itu kan bukan karena dia tidak masuk dalam keputusan, tapi pembentukannya yang catatan kapan dibentuk. Saya ingin langsung ke Pak Taufik. Pak Taufik, jadi apa maksud dan tujuannya rencana pembentukan panja? Masih rencana di sini ya? Menurut saya, pertama saya sendiri secara personal itu adalah, dan juga sebagai anggota Komisi 3 tidak menganggap bahwa ini adalah sebuah sesuatu yang sangat serius. Karena toh itu adalah di dalam kesimpulan, dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, itu bukan dari bagian kesimpulan, tetapi adalah catatan. Catatan itu adalah menulis Komisi 3 memutuskan akan membentuk panja Freeport dan akan mengundang Jaksa Agung untuk membicarakan hal tersebut. Pertanyaannya kenapa harus dimasukkan ke dalam catatan selain ada 2 kesimpulan setidaknya? Kalau memang ini diseriusi kan seharusnya juga di kesimpulan. Tapi kan ini juga semacam tiba-tiba saja ada masuk sebagai notes begitu di catatan. Karena memang sesuatu yang tidak dibahas. Tidak bisa dibahas tapi bisa dijadikan satu keputusan hasil. Tidak dibahas kalau memang itu adalah sesuatu yang serius, maka ketua komisi itu seharusnya menanyakan sikap semua fraksi. Oke, ini tidak ditanyakan? Tidak. Tidak ditanyakan dan kemudian itu juga tidak dibahas. Kecuali di dalam pertemuan lobby antara pimpinan Kapoksi namanya, ketua Kapoksi, semua fraksi, maka di sana dimunculkan. Dimunculkan itu adalah bukan dalam sebuah pembicaraan yang terarah, tetapi itu adalah seperti dimunculkan untuk menguap saja di udara. Jadi tindak lanjutnya berdasarkan catatan ini apa? Menurut saya itu sangat debatable terhadap tersebut. Dan juga menurut saya itu adalah sesuatu yang belum jelas. Apalagi Ketua Komisi 3 ini menurut saya dengar itu akan berganti dari Pak Aziz kepada Pak Bambang Susatyo. Dan suasana batin Pak Bambang ini dengan Pak Aziz tidak sama. Padahal itu adalah inisiatif sepenuhnya Pak Aziz. Berarti nanti dilihat ya. Tetapi paling tidak sampai sekarang belum ada keputusan terkait pembentukan panja. Anda melihat ini sebagai satu bentuk intervensi dari Komisi 3? Ya, kalau pembentukan yang dilakukan sebetulnya belum ada apa-apa, ya memang menuju ke arah sana. Makanya juga jadi pertanyaan saya, kok ada panja yang dibuat keputusannya akan? Gitu loh. Jadi mestinya kan putusannya firm saja langsung tegas langsung begitu kita akan bentuk panja karena argumen ini bla 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 gitu. Jadi tidak ada akan dibuat. Kan akan dibuat itu seolah-olah akan memberi sinyal kepada kejaksaan gitu ya. Kita hati-hati loh ya. Kami akan bentuk panja kira-kira. Ya, baik, selain ada DPR, ada juga Komisi Kejaksaan yang juga salah satu fungsinya adalah bertindak sebagai pengawas, mengawasi kinerja dari Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan permufakatan jahat. Papa minta saham, Bang Barita. Kalau Anda lihat sejauh ini sudah on the track atau belum? Ya, yang pertama yang perlu kami sampaikan, menurut kami proses ini sudah berjalan dengan baik. Proses ini sebenarnya dimulai di DPR. Sebaiknya DPR tidak mengakhiri proses yang sudah dia mulai.
proses hukum yang sementara berjalan melalui undangan kepada Bapak Setia Novanto untuk dimintai keterangan sebenarnya adalah bagian dari proses penyelidikan. Sebab proses yang sudah jalan di DPR yaitu keputusan kode komite etik dan proses yang jalan itu kan harus ditindaklanjuti. Itu adalah informasi yang harus ditindaklanjuti oleh kejaksaan. Jadi tidak perlu lagi ada panja. Karena ini sudah mulai masuk ke proses untuk penyelidikan, untuk mengumpulkan data informasi. Sesudah itu diperoleh barulah langkah-langkah selanjutnya ditentukan sesuai kewenangan kejaksaan. Menurut saya jangan sampai DPR menghambat proses penegakan hukum. Dengan panja itu, jadi tidak perlu panja lagi. Kalau di soal penegakan hukum ada kewenangan kejaksaan di sana. Dan kita melihat kita harus membenahi dan serius terhadap pemberantasan korupsi. Tidak ada kompromi. Jadi Komisi Kejaksaan meminta DPR jangan menghambat melalui panja ini. Artinya panja ini bisa mengganggu proses yang saat ini tengah berlangsung di Kejaksaan Agung. Ya, Kejaksaan tidak boleh direcokin untuk melaksanakan tugas kewenangan itu. Dan malah kalau Kejaksaan tidak melakukan proses ini, tidak ada upaya untuk melakukan penyelidikan, Komisi akan mempertanyakan itu kepada Kejaksaan. Kenapa tidak jalan? Ini publik menunggu sekarang. Kita tidak bisa kompromi terhadap pemberantasan korupsi, terhadap proses hukum yang tidak jalan.